Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Ahmad Hakim Mustafa, Catherine Din, FMN, Ahmad Faris Talasta, dan Muhammad Yunan Hilmi, akan membahas materi filsafat positivisme. Jadi yang akan kita bahas itu seputar positivisme. Sebelum kita melanjutkan ke pokok pembahasan, kita akan membahas sedikit tentang latar belakang positivisme. Jadi positivisme itu adalah ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Ini hanya secara rinci, maksudnya secara simpel kayak gitu. Nanti penjelasan lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman kelompok. Maksudnya keyakinan dasar aliran ini berasal dari paham realisme yang menyatakan bahwa realitas ada atau eksis dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam atau natural laws. Jadi ini maksudnya tuh kayak kita melihat orang yang berjalan ke arah itu cetekan lampu, saklar lampu. Jadi saya ulangin. Jadi ini kayak gini. Ketika kita melihat seseorang berjalan menuju saklar lampu dalam keadaan lampunya sedang mati, nah itu pasti pikiran kita, di dalam pikiran kita itu kan muncul kayak pikiran, itu pasti dia mau nyalain lampu. Nah itu, jadi pemikiran itu loh yang disebut dengan positivisme. Jadi sesuatu yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita. Kemudian positivisme muncul pada abad ke-19. Nah ini dimotori oleh tokoh sosiolog Auguste Comte dengan buah karyanya yang terdiri dari 6 jilid dengan judul The Course of Positive Philosophy. Maaf, bahasa saya jelek. Pada tahun 1830 sampai 1842. Kemudian menurut Emil Durkheim, objek studi sosiologi adalah fakta sosial. Nah, fakta sosial yang dimaksud itu meliputi bahasa, sistem hukum, sistem politik, pendidikan, dan lain-lain. Masih banyak lah. Kemudian, walaupun fakta sosial berasal dari luar kesadaran individu, nah, tapi di dalam penelitian positivisme, informasi kebenaran itu dinyatakan oleh penelitian kepada individu yang dijadikan responden penelitian. Bisa dipaham ya? Nah, kemudian hubungan epistemologi harus menempatkan si peneliti di belakang layar untuk mengobservasi hakikat realitas apa adanya untuk menjaga objektivitas temuan. Alasannya karena itu secara metodologis seorang penelitian menggunakan metodologi eksperimen empirik untuk menjamin temuan yang diperoleh betul-betul objektif dalam menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian di bawah naungan payung positivisme ditetapkan bahwa objek ilmu pengetahuan maupun pernyataan-pernyataan ilmu pengetahuan atau scientific proposition haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Jadi syarat-syaratnya itu sebagai berikut. Yang pertama, dapat diamati atau observable. Yang kedua, dapat diulang atau repeatable.
Yang ketiga dapat diukur atau measurable. Terus dapat diuji atau disebut dengan testable, dan dapat diprediksi atau predictable. Selanjutnya, positivisme telah menjadi pegangan para ilmuwan untuk mengungkapkan kebenaran realitas. Nah, ini kebenaran yang dianut positivisme dalam mencari kebenaran adalah teori korespondensi. Teori korespondensi menyebutkan bahwa suatu pernyataan adalah benar jika terdapat fakta-fakta empiris yang mendukung pernyataan tersebut. Atau dengan kata lain, suatu pernyataan dianggap benar apabila materi yang terkandung dalam pernyataan tersebut bersesuaian atau korespondensi dengan objek faktual yang ditunjuk oleh pernyataan tersebut. Positivisme itu merupakan empirisme yang dalam oleh Comte dan tentang logika yang ditemukan oleh Mill. Tokoh-tokohnya Auguste Comte, Eliter, P.L. Segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk. Maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Dalam hal ini terdapat 3 tahapan positivisme. Yang pertama, tempat utama dalam positivisme. Ini pertama kali diberikan pada sosiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan Applied, J.S. Mill, dan Spencer. Yang kedua, munculnya tahap kedua dalam positivisme itu berawal pada tahun 1870 sampai 1890-an dan berpautan dengan Metz dan Avenarius. Terus yang ketiga itu perkembangan positivisme, tahap terakhir. Ini tahap terakhir ya, berkaitan dengan lingkaran bina dan tokoh-tokohnya seperti Honorat, Carnot, Schleich, Frank, dan lain-lain, serta kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan tahap ketiga, yaitu masyarakat filsafat ilmiah Berlin. Kedua kelompok ini menggabungkan sejumlah aliran seperti atomisme logis, positivisme logis, serta semantika. Nah, pokok pembahasan positivisme tahap ketiga ini diantaranya tentang bahasa, logika simbolis, struktur penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Pengertian positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Nah, data empiris ini adalah suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Filsafat positivisme lahir pada abad ke-19. Titik pemikirannya, apa yang telah diketahui adalah yang faktual dan yang positif, sehingga metafisika ditolak. Maksud positif adalah segala gejala dan segala yang tampak seperti apa adanya, sebatas pengalaman-pengalaman objektif. Jadi, setelah fakta diperoleh, maka fakta-fakta itu diatur untuk dapat memberikan suatu asumsi ke masa depan. Ada beberapa tokoh diantaranya yaitu Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 dan John S. Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Nah, di sini ada sejarah tentang Auguste Comte.
Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Lahir di Montpellier, Prancis. Sebuah karya adalah Cours de Philosophia Positif, kursus tentang filsafat positif, dan bekerja dalam menciptakan ilmu sosiolog. Menurut pendapatnya, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap teologis, tahap metafisme, dan tahap ilmu atau positif. Yang pertama adalah tahap teologis. Tahap teologis, manusia mengarahkan pandangan kepada hakikat yang batiniah atau sebab batiniah. Di sini, manusia percaya kepada kemungkinan adanya sesuatu yang mutlak. Artinya, di balik semua kejadian tersirat adanya maksud tertentu. Yang kedua adalah tahap metafisme atau metafisis. Pada tahap metafisis, manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tandanya bersifat adil kodrati, diganti dengan kekuatan yang mempunyai pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Yang ketiga adalah tahap ilmiah atau positif. Pada tahap ilmiah atau positif, manusia telah mulai mengetahui dan sadar bahwa upaya mengenal teologis dan mentafsirkan tidak ada gunanya. Sekarang manusia berusaha mencari hukum-hukum yang berasal dari fakta-fakta pengamatan dengan memakai akal. Ajaran-ajaran di dalam filsafat positivisme. Dalam ajaran positivisme menganggap bahwa ilmu-ilmu alam adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara universal adalah valid. Secara umumnya diterima, ilmu ini secara umumnya diterima. Jadi, ajaran di dalam filsafat ini dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, positivisme itu bertolak dari pandangan bahwa filsafat positivisme hanya mendasarkan pada kenyataan atau realita. Maksudnya adalah filsafat positivisme ini tidak hanya menggunakan pandangan dari realita atau kenyataan, akan tetapi juga ekspektasinya. Yang kedua, positivisme tidak akan bersifat metafisik atau yang tidak dapat dilihat oleh panca indera, dan juga tidak menjelaskan tentang esensi. Maksudnya adalah tidak hanya menjelaskan tentang hal-hal pokoknya saja, tetapi yang lebih rincinya. Yang ketiga, positivisme tidak lagi menjelaskan gejala-gejala alam sebagai ide abstrak, akan tetapi gejala-gejala alam tersebut diterangkan dalam basis secara hubungan sebab akibat, dan kemudian didapatkan dalil-dalil atau hukum yang tidak tergantung dari ruang dan waktu tersebut. Yang keempat, positivisme itu menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat digeneralisasikan atau diamati secara umum, sehingga kedepannya dapat diramalkan atau diprediksi. Jadi, filsafat ini adalah meneliti secara umum hal-hal untuk memprediksi nantinya kedepannya. Yang kelima, positivisme juga meyakini bahwa suatu realitas dapat direduksi menjadi unsur-unsur yang saling terkait membentuk sistem yang dapat diamati. Jadi, positivisme ini juga meyakini bahwa kenyataan atau realitas itu dikurangi atau dipecah menjadi unsur-unsur yang lebih rinci atau yang lebih kecil, sehingga penelitiannya lebih dapat dipahami. Konsep positivisme adalah konsep atau penelitian dengan metode kuantitatif yang bersifat objektif atau fakta realita dan juga hipotetik. Hipotetik itu sendiri adalah sesuatu yang tidak bergerak. Di dalam konsep positivisme tersebut terdapat beberapa kelemahan-kelemahannya. Yang pertama, analisis biologik yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial.
atau analisis kehidupan ini diubah ke dalam analisis sosial, sehingga hal ini dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual atau kerohanian, bahkan juga nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini juga dikarenakan manusia terpengaruh ke dalam pengertian dari fisik dan biologi. Yang kedua, akibat dari ketidakpercayaannya terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya atau sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Maka hal ini mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan, malaikat, setan, dan lain-lain yang bersifat metafisik. Hal ini juga ditandai pada saat ajaran atau paham positivisme ini berkembang pada abad ke-19. Jumlah orang yang tidak percaya pada abad tersebut semakin meningkat. Tidak percaya kepada agama semakin meningkat. Yang ketiga, manusia akan kehilangan makna seni atau keindahannya, sehingga tidak dapat merasa bahagia atau kebebasan. Itu tidak ada, karena dalam filsafat positivisme ini semua hal-hal tersebut itu ditolak atau tidak diterima. Yang keempat, hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris, sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Dalam hal ini, positivisme itu kelemahannya juga yang seperti tadi, panca indera itu tidak percaya pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh panca indera, sehingga ya ini tidak dapat, penemuannya tidak dapat valid. Yang kelima, positivisme pada kenyataannya menitik beratkan pada sesuatu yang nampak yang dapat dijadikan objek kajiannya. Dalam hal tersebut adalah bergantung pada panca indera. Padahal perlu diketahui bahwa panca indera manusia itu terbatas dan tidak sempurna, sehingga kajiannya hanya terbatas pada hal yang nampak saja. Padahal banyak hal yang tidak nampak yang juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian. Yang keenam, hukum 3 tahap yang diperkenalkan Comte mengesankan dia sebagai teorisi yang optimis, tetapi juga terkesan lincah atau gesit. Seakan setiap tahapan secara evolusi merupakan batu pijakan untuk mencapai tahapan berikutnya, untuk kemudian bermuara pada puncak yang digambarkan sebagai masyarakat positivistik. Jadi Comte ini melakukan sebuah pemikirannya dengan menggunakan yang tujuannya untuk sebagai tangga untuk mencapai tahapan-tahapan yang akan diinginkannya. Sejarah kemunculan positivisme logis. Positivisme logis muncul dari hasil perombakan dari positivisme, yang mana positivisme logis merupakan aliran pemikiran dalam filsafat yang membatasi pikirannya pada segala hal yang dapat dibuktikan dengan pengamatan atau pada analisis. Fungsi analisis ini mengurangi metafisik dan meneliti struktur logis pengetahuan ilmiah. Tujuan dari pembahasan ini adalah menentukan isi konsep-konsep dan pernyataan-pernyataan ilmiah yang dapat diversifikasi secara empiris. Kesimpulan, tujuan utama yang ingin dicapai oleh positivisme adalah membebaskan ilmu dari kekekangan filsafat atau metafisika, karena ilmu hendaknya dijauhkan dari tafsiran-tafsiran metafisis yang merusak objektivitas.
Menurut positivisme, tugas filsafat bukanlah menafsirkan segala sesuatu yang ada di alam. Tugas filsafat adalah memberi penjelasan logis terhadap pemikiran. Di dalam perkembangan positivisme juga muncul aliran positivisme logis, yang mana aliran ini lebih menaruh perhatian pada upaya menentukan bermakna atau tidak bermaknanya suatu pernyataan dalam filsafat.